Halo semuanya, kembali lagi bersama LPK Crescendo Manado dalam seri pembelajaran Microsoft Office. Saat ini kita telah sampai kepada pertemuan ke-16, sekaligus juga pertemuan ketiga untuk membahas Microsoft Excel. Nah, hari ini kita akan mempelajari rumus atau formula yang lebih kompleks, yaitu tentang bagaimana sum ya, menjumlahkan satu kali, average ya, jumlah rata-rata, angka maksimal, minimal, dan juga bagaimana membuat fungsi date ya. Jadi penulisan date yang akan dipakai untuk rumus nanti, dan juga akan membahas beberapa format number. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas fungsi absolut, di mana kita juga akan membahas secara sederhana pembagian fungsi if. Ayo kita langsung mulai, kita langsung masuk ke Microsoft Excel ya. Oke, nah pertama kita lihat ini semuanya ya. Nah di sini ada tabel yang sudah Mem sediakan ya. Kita dari setiap orang, setiap nama ini ya, kita akan melihat bagaimana cara mendapat bonus dan juga total dari gaji pokok dan juga uang makan ya, seperti itu. Nah kita lihat ini rumusnya ya. Ini rumus yang akan kita pergunakan ya. Jadi kita lihat di sini bonus itu adalah 10% dari gaji pokok. Nah, Mem sudah bilang sebelumnya di pertemuan pertama Excel bahwa ketika kita mau membuat formula atau rumus perhitungan, kita harus mulai dulu dengan menekan tombol sama dengan ya. Jadi harus dimulai dulu dengan sama dengan. Kita sama dengan bisa perlihat di sini saja di formula chartnya ya. Sama dengan, jadi 10 ya. 10 ya, ini 10% ya, tapi maaf yang berupa tulis ini 10% ya, dikalikan gaji pokok ya. Jadi jangan ambil gaji pokok tulisan, tapi gaji pokok ya di tabel angka pertama ya, yang ini ya, 500.000. Oke, dan kita tekan enter. Ya, oke, langsung. Jadi bonus yang akan didapat setiap bulan itu adalah 10% dari gaji pokok. Jadi 500.000 ya gaji pokoknya, dan bonusnya 10% berarti 50.000 ya. Benar ya, sesuai sama perhitungannya benar berarti. Ya, kita untuk menarik ke bawah, kita hanya tinggal ya menekan seperti yang materi kemarin ya. Menarik ya, ini ada bentuk tambah hitam, kita tinggal klik tahan kemudian tarik ke bawah. Oke, nah semua sama ya. Ini contohnya kan yang 300.000 ya. 300.000 kan 10% dari 300.000 30.000 ya. Benar ya, ini bonusnya. Oke, nah sekarang kita totalkan. Totalnya bagaimana? Nah, ini kan kita harus pakai tambah gaji pokok, tambah uang makan, tambah bonus. Tapi ada cara mudahnya, yaitu pakai sum. Kita tekan sama dengan, kemudian ketik sum ya. Kita buka kurung, kita geser ini gaji pokok, uang makan, dan bonus sekalian. Kemudian kita tutup kurung ya. Jadi langsung sama dengan sum saja, buka kurung, kita langsung geser semua yang akan dihitung, yaitu gaji pokok, uang makan, dan bonus. Kemudian kita tutup kurung dan kita tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi ya, 500.000 tambah 100.000 tambah 50.000 jadinya 650.000. Benar kan, sesuai ya? Benar angka perhitungannya ya. Kita tinggal, ini ada panah hitam, kita klik tahan, bawa ke bawah. Nah, benar-benar sangat gampang sekali ya menghitung di Excel ya. Hanya sebatas menaruh rumus, hanya satu kali saja dan tinggal ditarik ke bawah. Oke, jadi kita telah dapati bahwa gaji pokok ya, gaji pokok dari mereka semua, dari Asep, Siti, Kamal, Ivan, Haryanti, dan Mudiarto adalah semua ini ya, datanya yang ini. Oke, nah sekarang kita akan melihat dari mereka siapa sih yang mempunyai gaji tertinggi dan juga rata-rata dari gaji ke-6 orang ini berapa, sementara yang punya gaji terendah itu berapa. Oke, kita akan gunakan fungsi maksimal dan minimal. Oke, jadi di gaji tertinggi ini kita tekan sama dengan, kemudian ketik max, kita buka kurung, kita geser ini semua ya, kemudian kita tutup kurung. Oke, jadi gaji tertinggi dari semua 6 orang ini adalah 650.000. Benar ya, yang tertinggi 650.000. Nah, sekarang gaji rata-ratanya berapa? Jadi dari mereka berenam ini rata-rata mereka dapat berapa sih? Ya, kita tekan sama dengan, kemudian kita tekan ketik average. Ya, rata-rata. Kita buka kurung, kita blok semua ini, kemudian kita tutup kurung, enter. Ya, jadi rata-rata yang mereka dapatkan sekitar 424.000. Ya, oke, gaji terendah berapa? Kita sama dengan
min ya, min itu minimal ya yang terendah, kita buka kurung, kita blok lagi di total gajinya sini, kita tutup kurung, enter. Nah, gaji yang terendah 270.000 ya, benar kan ya semua? Oke, seperti itu perhitungan dasar maksimal minimum average ya. Kemudian kepada latihan kedua, yaitu penggunaan fungsi date ya. Memang sih kita gampang saja bisa mengetik ya, misalnya 31 Juli 31 ya, garis 07 garis 1997 ya. Bisa saja seperti itu. Namun dalam Microsoft Excel ada peraturan, jika kalian ingin menggunakan date itu sebagai rumus dari rumus yang lain ya, jadi kalian akan membuat tanggal itu sebagai perhitungan rumus juga, kalian harus membuatnya dalam bentuk format rumus ya. Jadi kalian harus ketikkan seperti ini ya, lihat di sini ya. Jadi sama dengan date itu tanggal ya. Kemudian kalian buka kurung. Nah, di sini ada tulisan year artinya tahun 1997. Dan kemudian di sini kalau untuk di komputer mem diminta perintahnya titik koma. Jadi titik koma, kemudian bulannya ya 07 ya, kemudian titik koma lagi ya, day-nya 31 ya. Kita tutup kurung, enter. Ya, seperti ini kita bisa tarik ke bawah jika semua tanggalnya sama ya. Jadi semua kartu mereka tanggal lahir kartunya sampai di tanggal yang sama ini ya. Oke, seperti itu. Nah, coba kita ke latihan berikutnya untuk fungsi absolut. Ya, oke, ini ada fungsi absolut. Jadi ini adalah contoh perhitungan ya. Contoh perhitungan dari sebuah perpustakaan. Jadi ketika seseorang meminjam buku, mereka diminta untuk mengembalikan buku setelah 7 hari pinjaman. Jadi seperti ini contohnya Medi ya. Medi meminjam pada tanggal 1 bulan Desember 2008, maka dia harus mengembalikan ya 7 hari setelah hari yang dipinjam itu adalah pada tanggal 8 Desember ya, seperti itu. Namun si Medi ini dia terlambat 2 hari ya, jadi seharusnya dia kembalikan tanggal 8 tapi dia kembalikan 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 10. Otomatis akan ada denda ya, telatnya katanya 2 hari ya, dan denda itu dari peraturan perpustakaan itu dendanya 1.000 per hari ya. Jadi ini contoh 2.000. Nah, kita lihat, perhatikan rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Jadi batas pinjam itu kan 7 ya, 7 kali tanggal pinjam ya. Kemudian telat itu tanggal balik, tanggal mengembalikan buku kurang batas pinjam. Ya, kemudian kita akan menggunakan fungsi if di sini. Oke, kita baca bersama-sama ya. Jadi jika peminjam buku telat lebih besar 0, artinya hari telatnya itu lebih besar 0, lebih besar dari 0 ini. Jadi bisa 1, 2 dan seterusnya ya. Maka telat itu akan dikalikan dengan denda. Ya, jadi hari telat ini akan dikalikan dengan denda. Jadi misalnya kalau telatnya 2 hari dia dikali 1.000. Jadi ya nanti 2.000. Nah, kemudian jika telat lebih besar, lebih kecil 0, maka 0 ya. Iya kan? Jadi kalau dia misalnya mengembalikan sebelum 7 hari ya lebih kecil 0, maka 0, tidak ada denda. Dan jika telat itu 0 juga, maka hasilnya 0. Ya, koma ini maksudnya memang maka ya. Nah, jika telat sama dengan 0 ini maksudnya apa? Jika ya peminjam buku tersebut mengembalikan buku di tanggal batas pinjam ya, di tanggal batas pinjam ya. Oke, jadi kayak misalnya ini ya, Darwin meminjam buku tanggal 2 Desember dan dia batas pinjamnya tanggal 9 ya, 7 hari setelah tanggal 2, dan dia juga mengembalikannya pada tanggal 9, maka tidak ada denda karena dia mengembalikannya di hari yang sama dengan batas pinjam. Oke ya, kita coba pakai sekarang ya. Jadi kita akan pakai fungsi if, kita gunakan sama dengan if ya, fungsi jika. Selalu if harus diawali dengan buka kurung ya, jadi buka kurung. Oke, jika telat ya, kita pergi ke telat yang ini ya. Telat ya lebih besar 0 ya, lebih besar 0. Maka kalau di komputernya mem ini di sini dilambangkan titik koma. Jadi kita tekan titik koma, maka 0. Oke. Kita membatasi penghubungannya kita bisa pakai koma, tapi di komputer mem harus titik koma. Jadi mem tekan titik koma. Kemudian kita maka ya telat ini akan
akan dikalikan dengan denda. Ya, oke. Kita titik koma lagi ya. Ini titik koma yang sekarang sebagai pembatas ya. Ada fungsi if berikutnya, yaitu jika telat ya. Jika telat. Oh, kita belum buka kurung, kita buka kurung. Di if buka kurung lagi. Jika telat ya lebih kecil 0, maka hasilnya juga 0 ya. Ya, dan tapi kita tidak akan tulis dan, kita pakai if lah saja langsung. If buka kurung ya. Telat ya sama dengan 0, maka hasilnya 0 lagi. Nah, kita lihat, kita akan tutup kurung 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena ada 3 perintah if ya. Jadi if yang pertama, jika lebih besar 0 ya, maka 0 itu akan dikalikan dengan tanggal balik ya, dan juga denda per hari ya, seperti itu. Jika dia dikembalikan kurang 0 ya, jadi harinya itu bahkan dikembalikan sebelum 7 hari, maka dendanya juga 0. Dan jika dikembalikan pas di hari pinjaman, maka hasilnya juga 0 ya. Kita tutup 3 kali. Kita tutup 3 kali, enter. Ya, oke. Oke, ini ada koma, kita tidak bisa pakai koma, harus titik koma ya kalau di komputernya mem. Tapi semua komputer berbeda-beda ya. Oh, ini tarik ke bawah saja ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sangat mudah sekali. Jadi kita perhatikan ini ya. Jadi Medi meminjam tanggal 1, batas pinjamnya kan 7 hari setelahnya, yaitu tanggal 8. Tapi dia terlambat, dia mengembalikan pada tanggal 10, telat 2 hari ya. Ya, dan jika dikalikan denda per hari itu 2 hari, jadi 2.000. Nah, ini minus 2 artinya Judi mengembalikannya 2 hari sebelum batas pinjam. Ya, jadi tidak ada denda ya, kosong. Ya, ini juga yang mengembalikan di hari batas pinjam juga tidak ada denda. Nah, ini yang batas pinjamnya 5 hari, dia meminjam tanggal 5, batas pinjamnya tanggal 12, tapi dia nanti mengembalikan 5 hari setelahnya. Jadi ada denda 5.000. Oke, seperti itu, sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau menghilangkan, ini kan hanya 2.000, menghilangkan 2002 ini di belakang bagaimana? Kita blok semuanya ya. Kita tekan Ctrl 1, kita pergi ke menu custom ya. Kita tarik ini ke atas. Nah, kita pilih yang 0 ya. Jadi 0 ini artinya tidak ada 0 tambahan setelah angka ya. Kita tekan OK. Ya, oke, seperti ini ya. Jadi bagus sekali, rapi. Ya, seperti itulah ya tipe format absolut ya. Absolut yang dimaksud ini nilai yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau dendanya 1.000 per hari ya 1.000 per hari. Kalau dia terlambat 2 hari mengembalikan buku, jadi dia harus dendanya itu dikali berapa jumlah harinya ya. Kayak ini contoh 2 hari, dia jadi dapat denda 2.000 ya, seperti itu ya.